Tim arkeolog baru-baru ini mengumumkan penemuan mumi berlapis emas berusia 4.300 tahun di Saqqara, sebuah situs kuburan Mesir kuno di Mesir, tepatnya di kedalaman 15 meter. I put my head inside to see what could be inside the sarcophagus. A beautiful mummy of a man completely covered with layers of gold. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata mumi? Kita mengenal mumi sebagai mayat yang dibungkus dengan perban dari ujung kepala hingga kaki. Intinya, semua tubuh terbungkus oleh perban. Namun apa jadinya kalau pembungkus tubuh itu bukan perban, melainkan emas? Nah, dalam Oh Begitu kali ini, kita akan membahas penemuan mumi berlapis emas tertua di Mesir yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini benar merupakan mumi berlapis emas. Tim arkeolog baru-baru ini mengumumkan penemuan mumi berlapis emas berusia 4.300 tahun di Saqqara, sebuah situs kuburan Mesir kuno di Mesir, tepatnya di kedalaman 15 meter. Mumi yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki itu diketahui memiliki nama Hikashipish. Ia diperkirakan meninggal dan dikebumikan sekitar 2500 sebelum Masehi. My head inside to see what could be inside the sarcophagus. A beautiful mummy of a man completely covered with layers of gold. Menariknya, mumi berlapis emas tertua di Mesir ini bukan berasal dari kalangan kerajaan, melainkan merupakan dari golongan rakyat. Namun bisa dipastikan, semasa hidupnya, Hikashipish bukan rakyat biasa. Bahkan, ia termasuk golongan orang yang kaya raya. Sebab, selain tubuhnya yang sepenuhnya dilapisi emas, mumi tersebut juga memakai perhiasan emas di gelang dan dada. Bahkan menurut arkeolog yang juga direktur penggalian Mesir, Zahi Hawass, dekorasi tersebut juga menandakan bahwa mumi itu adalah individu yang penting pada semasa hidupnya, atau bisa dibilang urutan kedua setelah raja. Bukan hanya itu saja, selain kondisi mumi itu dilapisi emas, bukti lain bahwa Hikashipish diyakini sebagai sosok yang berpengaruh karena di sekitar kompleks pemakaman kuno itu ditemukan makam lain dari tokoh penting. Salah satu makam yang ditemukan adalah sosok seorang pendeta dari dinasti kelima bernama Kenumjedev. Selain itu, ada pula makam seorang pejabat istana bernama Mary. Ia disebut-sebut mempunyai jabatan sebagai sang penjaga rahasia yang membuat dia berhak melakukan ritual keagamaan khusus. We made major important discoveries here. We found the tomb of Mary and also another tomb dated to the Old Kingdom. And they had important titles, connected Mary with the pyramid complex of Unas, and also connected the other tomb with the pyramid of Bibi the First, one of the kings of dynasty 6 of the Old Kingdom. Selain Hikashipish, hingga peradaban modern seperti saat ini, memang telah banyak penemuan mumi yang dilaporkan. Beberapa contoh penemuan mumi yang paling populer yakni seperti Lady Dai dari Tiongkok, Vladimir Lenin dari Rusia, hingga Otzi, mumi yang ditemukan di perbatasan Austria dan Italia. Namun, dengan teknologi yang tidak secanggih sekarang, bagaimana bisa mereka melakukan proses mumifikasi pada masa itu? Sebenarnya, ada banyak teknik pengawetan jenazah tradisional di berbagai negara. Namun memang teknik mumifikasi Mesir kuno lah yang kerap jadi referensi studi para pakar. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nature,
Ternyata ada sebuah tempat pembalseman yang ditemukan bersama dengan sisa-sisa tembikar berusia sekitar 2.500 tahun. Di dalam ruangan itu, peneliti menemukan beberapa sisa instruksi proses pembalseman mayat seperti instruksi mencuci atau letakkan di kepalanya. Tak hanya langkah-langkahnya, peneliti juga menemukan berbagai sisa zat yang membantu mengawetkan mumi. Beberapa zat itu berasal dari pohon sejenis damar dan bahkan diketahui berasal dari hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Oh iya, mungkin banyak yang beranggapan bahwa mumifikasi hanya sekedar mengawetkan tubuh orang yang sudah meninggal. Namun, hal itu ternyata tidak tepat. Lalu, apa tujuannya? Jadi, tujuan orang zaman dulu dalam membuat mumi ternyata untuk menjembatani arwah atau jiwa orang yang meninggal menuju akhirat. Mereka memiliki kepercayaan bahwa kehidupan setelah kematian hanya bisa diperoleh jika bentuk dari jenazah atau jasad orang yang meninggal masih tetap utuh dan dikenali. Nah, supaya tetap bisa dikenali dan menggapai kehidupan pasca kematian, maka salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan melakukan pengawetan atau pembalseman. Selain diawetkan, mayat tentunya juga harus diletakkan ke sebuah tempat yang aman. Di mana tempat itu saat ini dikenal sebagai nama sarkofagus atau peti mayat yang terbuat dari batu. Dalam kepercayaan mereka, dengan menyimpan mayat di dalam sarkofagus, maka orang yang sudah meninggal itu akan memiliki tempat tinggal abadi. Itu dia ulasan penemuan mumi berlapis emas tertua di Mesir. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.